Selamat pagi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Salam sehat, salam damai, penuh kasih. Bersua kita pada saat ini dalam Artos edisi 8 Februari 2022. Karena itu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita rindu untuk disapa sabdanya. Mohon pimpinan Allah, Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Padamu ya Allah, kami berdoa. Padamu kami naikkan syukur, memuji, memuliakan namamu. Padamu lah kami mohon pertolongan, tuntunan pimpinan dalam membaca, mendalami, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar sabdamu. Dalam pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Al-Kasih Artos edisi 8 Februari 2022. Bacaan kita hari ini dari surat pertama Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. Pertama Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercawang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah yang terhormat, jangan menfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, tinjauan 1 Timotius berbicara sebuah panggilan yang penuh semangat kepada Timotius agar setia pada panggilannya sebagai seorang pemimpin jemaat dan untuk menentang pengajaran yang salah dalam gereja. Timotius adalah pemimpin jemaat yang masih muda dan belum berpengalaman. Paulus memberi kepadanya untuk bekerja dan bertindak secara bertanggung jawab meskipun ia masih muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Pasal 4 ayat 12. Dan berani menghadapi guru-guru palsu yang sering membawa masalah di dalam jemaat. Saudara-saudara yang sama di Tuhan, tema kita hari ini, seleksi pemimpin jemaat. Seleksi pemimpin jemaat. Guna mengatasi ajaran palsu yang mengancam kehidupan iman jemaat, Timotius diperintahkan untuk mengangkat pemimpin-pemimpin jemaat sebagai pengajar dan pemberi teladan iman bagi jemaat. Para pemimpin ini yang terdiri atas penilik jemaat dan diaken pelayan meja haruslah tak bercacat, yaitu perilaku atau reputasi mereka di mata masyarakat adalah tak bercela. Perilaku demikian dijabarkan Paulus dalam 5 kriteria utama. Dalam karakter pribadi, pemimpin jemaat harus
dewasa, serta menguasai diri. Dalam hubungan dengan keluarga, ia setia terhadap istri dan dapat mendisiplinkan anak-anaknya. Dalam relasi dengan orang lain, ia dapat dipercaya, peramah, dan suka memberi tumpangan. Terhadap orang luar, reputasinya baik. Dan dalam iman, ia teguh memelihara kebenaran Injil, cakap mengajar, dan bukan orang yang baru bertobat. Dari perikop ini jelas pula bahwa tugas diaken bukan hanya melayani kebutuhan praktis anggota jemaat. Para diaken juga membantu gembala jemaat dalam pelayanan firman dan pemberitaan Injil. Kehidupan keluarga seorang pemimpin jemaat mendapat sorotan utama, karena hal ini erat dengan tugasnya mengurus jemaat keluarga Allah. Karena tugas ini tidak ringan, maka persyaratan yang Paulus ajukan cukup berat. Namun merupakan pelayanan yang mulia, yang telah dirintis oleh Yesus sendiri. Ia menyebut dirinya pelayan, dan ia juga disebut gembala dan penilik jiwamu. Adakah kehormatan yang besar bagi kita jika kita dipanggil untuk mengikuti jejak langkahnya, dan kita dipercayakan pelayanan penggembalaan serta diakonia? Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Allah, kriteria para pemimpin jemaat juga berlaku bagi setiap orang Kristen sebagai pedoman menuju kepada kedewasaan rohani. Roh Kudus menuntun, membimbing, serta kita diberkati dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa. Bapa di surga, ucapan syukur selalu kami naikkan kepadamu. Sukacita, kebahagiaan, bahkan wawasan senantiasa bertambah dengan membaca mendengarkan sabda Allah. Pun hari ini kami diperdengarkan kriteria-kriteria pemimpin dalam jemaat, baik sebagai penilik, penatua, maupun sebagai diaken. Bukan hanya di tengah jemaat, pula di tengah keluarga dan masyarakat. Begitu kaya, begitu luas, dan begitu matang. Roh Kudus memampukan kami untuk mengikutinya, sehingga dapat mengimplementasikan dalam setiap menseleksi pemimpin jemaat, pula pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Hikmat daripadamu lah tetap kami pohonkan untuk menuntun dan mengarahkan. Bapa di surga, kami mendoakan seluruh umat Allah, kaum keluarga, warga kerukunan, dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap usaha mereka, dalam setiap perkembangan usaha mereka. Berikan hikmat untuk menata, menseleksi, baik sebagai pemimpin maupun sebagai tenaga pelengkap, sebagai pendukung dan bermitra. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk umat Tuhan, kaum keluarga yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Berkenan Tuhan memberkati pelayanan yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka dapat dikuatkan dan dipulihkan, kokoh teguhkan iman pengharapan mereka bahwa Tuhan sendiri yang akan memulihkan mereka. Demikian pula yang menghadapi duka cita, kami percaya tangan kasih Allah tetap mengokohkan mereka, menghibur mereka, agar tetap kokoh dan mengamini bahwa di balik semua itu Tuhan punya rancangan dan rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Bapa di surga, pemerintah, bangsa, negara kami selalu kami doakan, dari pusat sampai ke daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Hikmat daripadamu lah tetap kami pohonkan dan bersama-sama menjaga keutuhan bangsa ini, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran, tanda-tanda shalom, kebenaran dan keadilan. Pimpin kami Allah sepanjang hari ini, dalam kami beraktivitas baik dengan keluarga, dengan persekutuan, dengan masyarakat, bahkan tengah bangsa ini. Dengan doa kami, dengarkanlah, karena
Semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu dan Kelarung, kita pada hari ini Artos edisi 8 Februari 2022 dengan tema Seleksi Pemimpin Jemaat. Selamat pagi, salam sehat. Jalanilah hari ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan senantiasa. Tuhan beserta kita.